Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait terbakarnya kapal motor Barcelona di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Saudara. Dan hingga saat ini masih terus terjadi proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Belum ada informasi terkini terkait berapa korban yang sudah berhasil dievakuasi, begitupun dengan kronologi penyebab terjadinya kebakaran dari kapal motor Barcelona ini, Saudara. Diketahui kapal motor Barcelona ini adalah kapal motor yang cukup baru karena dibuat pada tahun 2021, Saudara. Diperkirakan muat untuk mengangkut sekitar 600 orang penumpang. Namun hingga saat ini kami masih terus menunggu informasi terkini terkait update total penumpang yang diangkut oleh kapal motor Barcelona yang mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara ini, Saudara. Diketahui kapal motor ini terbakar saat sedang melintas di perairan Pulau Talise pada hari Minggu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal motor ini melintas dari Tahuna menuju Manado. Dan Saudara, kapal motor Barcelona VE ini mengalami musibah kebakaran saat sedang berada di perairan dekat Pulau Talise, Minahasa Utara. Insiden ini menjadi sorotan mengingat kapal tersebut dikenal sebagai salah satu armada modern dan terpercaya. Dan hingga kini, Saudara, penyebab pasti dari kebakaran ini masih dalam proses investigasi pihak yang berwenang. Diketahui kapal motor Barcelona VE ini adalah kapal penumpang modern milik PT Surya Pacific Indonesia atau SPI yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan dalam pelayaran. Kapal ini, Saudara, resmi meluncur pada Desember tahun 2021 dan sejak saat itu salah satu armada unggulan perusahaan pelayaran tersebut. Dan kapal ini memiliki ukuran yang cukup besar, Saudara, yakni panjang dengan 67 meter, lebarnya 8,9 meter, dan tingginya 2,9 meter dari permukaan air. Dengan gross tonnase seberat 1.106, dan kapal motor Barcelona VE ini mampu mengangkut diperkirakan hingga 600 penumpang. Dan ini menjadikannya salah satu kapal komersil terbesar di kelasnya yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian timur. Dan berdasarkan pantauan terkini, Saudara, masih terus terjadi proses evakuasi dan kapal motor Barcelona ini masih terbakar di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai informasi, Saudara, di balik desainnya yang elegan dan konstruksinya yang kuat, kapal ini menggunakan dua mesin Mitsubishi berkekuatan masing-masing 1.850 horsepower. Dan Saudara, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Edward Ciwi langsung dari Manado untuk melaporkan kondisi terkini terkait proses evakuasi dari terbakarnya kapal motor Barcelona VE ini. Edward, bagaimana kondisi saat ini? Apakah sudah ada berapa korban yang berhasil dievakuasi? Baik, selamat siang Tata. Saya Edward Ciwi saat ini sedang berada di Pelabuhan Manado. Dan kita memang jaraknya cukup jauh dengan lokasi kejadian, yaitu kejadiannya di depan Pulau Talise di Minahasa Utara. Namun dapat kami laporkan saat ini di Pelabuhan Manado sudah berkumpul ratusan keluarga dari korban atau penumpang dari KM Barcelona 5. Dan dapat kami laporkan di sini juga sudah bersiaga ada 5
armada ambulans yang akan mengevakuasi para korban setelah mereka dibawa oleh tim Basarnas dan Polair ke Pelabuhan Manado. Dan saat ini kami mendapatkan informasi ada 3 kapal yang telah disiagakan dan telah diturunkan ke lokasi oleh pihak Pelabuhan Manado atau KSOP Manado, yaitu KM Barca 3, KM Venesius, dan juga KM Cantika Lestari. Dan saat ini proses evakuasi masih berjalan. Informasi yang kami dapatkan ada ratusan korban yang telah loncat atau mencebur ke laut untuk menyelamatkan diri dari KM Barcelona. Mereka telah dievakuasi ke pulau terdekat sebagian, yaitu ke Pulau Gangga. Dan saat ini kami di Pelabuhan Manado masih menunggu informasi soal jumlah penumpang yang ada di KM Barcelona sambil menunggu preskon yang akan dilakukan oleh pihak KSOP beberapa waktu ke depan. Tata. Oke, baik. Dan saudara, keluarga dari para korban kapal motor Barcelona ini sudah menunggu di Pelabuhan Manado. Iya, betul. Mereka ada ratusan orang di pihak keluarga korban yang masih menunggu dengan was-was keberadaan keluarga mereka yang ada di kapal KM Barcelona. Tapi informasi yang kami dapatkan juga mereka semuanya telah dievakuasi. Ada yang akan dibawa ke Pelabuhan Manado, ada juga yang telah disinggahkan ke pulau terdekat, yaitu Pulau Gangga yang bersampingan dengan Pulau Talise. Di depan Pulau Talise tempat kejadian terbakarnya KM Barcelona sekitar 1 jam yang lalu, Tata. Oke, berapa lama jarak dari Pelabuhan Manado menuju TKP Siwi untuk proses evakuasi ini? Kalau dengan kapal laut itu jaraknya sekitar 30 menit dari sini hingga ke Pulau Talise. Dan saat ini kami masih menunggu datangnya para penumpang, di mana telah standby di Pelabuhan Manado ada kini telah bertambah menjadi 6 armada ambulans. Pihak otoritas juga saat ini sedang menuju ke Pelabuhan Manado. Kami mendengar informasi Gubernur Sulawesi Utara juga akan datang di sini melihat langsung keadaan para korban. Pihak Basarnas dan pihak Polairut juga telah mengirimkan personel untuk mengevakuasi para korban di atas laut. Tata. Oke, Edward, jelaskan kepada kami lagi, berarti nanti evakuasi ini akan langsung dilakukan ke pulau terdekat, karena itu posisinya di depan Pulau Talise, atau akan langsung dibawa ke Manado? Ada sebagian, menurut informasi ada sebagian yang telah dievakuasi ke Pulau Gangga. Namun yang membutuhkan pertolongan atau mungkin penumpang yang dalam keadaan darurat akan segera dibawa ke Pelabuhan Manado untuk segera mendapatkan perawatan secara darurat. Tata. Oke, baik. Sejauh ini proses evakuasi kan terus dilakukan. Apakah nanti juga akan ada evakuasi via udara mungkin, Edward, dari informasi yang Anda dapatkan? Atau masih terfokus via jalur laut saja? Sampai saat ini memang belum dapat informasi untuk evakuasi lewat udara. Jadi semuanya masih dilakukan lewat jalur laut. Namun sudah diluncurkan ada 3 kapal penumpang, yaitu KM Barcelona 3 dan KM Venesius dan juga KM Cantika Lestari yang sedang mengevakuasi para korban saat ini. Ada sekitar 6 armada juga yang telah diturunkan gabungan dari Basarnas dan juga dari Polairut yang saat ini sedang mengevakuasi para korban lewat laut, Tata. Oke, ada 6 armada dari Basarnas dan juga tadi ada 3 kapal yang sudah diluncurkan untuk proses evakuasi ini. Apa kendala dari evakuasi ini, Edward? Apakah tetap berjalan dengan lancar? Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan evakuasi berjalan dengan lancar. Cuaca terlihat masih cukup cerah, tidak ada ombak atau tidak ada angin dan hujan, sehingga terlapor evakuasi yang dilakukan ini berjalan dengan baik, Tata. Baik, dan
Kapal motor Barcelona ini diketahui terbakar di depan Pulau Talise. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa penyebab dari terbakarnya kapal motor ini? Mengingat kapal motor ini kan juga kapal motor modern ya, Edward ya? Betul, betul Tata. Ini kapal yang belum lama, kapal yang cukup modern. Tapi untuk informasi soal penyebab kebakaran, saat ini kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KSOP yang mereka lakukan kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi saat ini kami sedang berada di depan kantor KSOP Manado yang memang terletak juga di Pelabuhan Manado. Seluruh informasi nanti akan diberikan oleh pihak KSOP terkait hal ini nanti pada preskon 30 menit ke depan, Tata. Baik, Edward. Ceritakan lagi kepada kami secara lengkap, gambarkan kepada kami bagaimana situasi kondisi saat ini di sana. Kalau dari pantauan yang kami lihat, kalau masih banyak penumpang di sana dan asap masih terus membumbung tinggi, Edward. Bagaimana situasinya di sana saat ini? Gambar yang kami kirimkan itu 1 jam yang lalu dan api saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh pihak Polairut dan juga Basarnas yang berada di lokasi. Dapat kami gambarkan di Pelabuhan Manado saat ini sudah standby ada ratusan keluarga penumpang yang sedang terlihat begitu khawatir dan masih menunggu informasi tentang sanak saudara yang berada di kapal KM Barcelona 5. Sudah muncul juga ada rantis rescue dari Brimob Polda sudah siaga di sini dan ada beberapa armada dari Brimob Polda juga sudah bersiaga di Pelabuhan Manado. Sekarang sudah bertambah ada 8 ambulans yang sudah bersiaga juga di sini. Sejumlah personil juga disiagakan di sini, ada sekitar ratusan personil dari Brimob, gabungan Brimob, Polda dan TNI Polri juga yang sudah bersiaga di sini untuk membantu proses evakuasi yang sedang berjalan saat ini. Dan kami masih menunggu informasi terakhir lebih lengkap data-data mengenai penyebab kebakaran yang akan terjadi, yang telah terjadi pada preskon yang akan dilaksanakan oleh pihak KSOP sebentar lagi, Tata. Baik, Edward, tadi Anda mengatakan kalau misalnya proses evakuasi ini akan dilakukan ke Pulau Gangga, yaitu pulau terdekat di depan Pulau Talise itu, kemudian juga ke Manado. Bisa Anda ceritakan kepada kami berapa jarak masing-masing dari lokasi kejadian ke tempat yang bisa untuk mengevakuasi para korban ini? Ya, Pulau Talise sendiri berada 30 menit perjalanan laut dari Pelabuhan Manado. Sementara Pulau Gangga hanya berjarak sekitar 5-10 menit jaraknya. Hanya bisa saling kelihatan. Jadi ada beberapa pulau di situ yang saling berdekatan, salah satunya Talise, dan mereka dievakuasi ke Gangga. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mencapai Pulau Gangga dari lokasi kejadian. Sementara untuk ke Pelabuhan Manado dibutuhkan kurang lebih 30 menit perjalanan laut, Tata. Oke, berarti lebih mudah untuk membawa para korban ini ke Pulau Gangga terlebih dahulu, begitu Edward? Seperti itu, Tata. Untuk para korban yang tidak memerlukan treatment atau perawatan medis secara darurat, mungkin mereka langsung dievakuasi ke Pulau Gangga. Tapi korban-korban yang mungkin butuh perawatan yang lebih lanjut atau perawatan yang secara darurat ini akan dibawa ke Manado untuk ditreatment dan langsung dibawa ke rumah sakit, Tata. Oke, baik. Lalu bagaimana kesiapan dari Pulau Gangga sendiri semisal mereka menerima para korban untuk dievakuasi? Edward. Ya, informasi yang kami dapatkan, para penduduk di Pulau Gangga saat ini telah menerima para korban dan dibawa ke rumah-rumah penduduk terdekat, dan mereka telah mendapatkan perawatan seperti mendapatkan minum dan juga makan dan diberikan tempat untuk beristirahat. Tata. Kalau tim medisnya sendiri atau tim SAR yang standby di Pulau Gangga sendiri bagaimana, Edward? Tim medis itu datang langsung dari tim Basarnas dan Polair yang menuju ke sana. Jadi mereka sudah tiba sekitar 20 menit setelah kejadian dan mereka telah mengevakuasi dan standby di Pulau Gangga. Sementara sebagian lainnya sedang
membawa para korban ke Pelabuhan Manado, Tata. Baik. Untuk update penumpang saat ini, apakah Anda sudah ada datanya, Edward, ada berapa kira-kira penumpang dari kapal motor Barcelona ini? Ya, saya tadi coba berbincang dengan pihak KSOP dan beberapa pihak lainnya, tapi mereka masih kesulitan untuk memberikan data. Informasi yang kami dapatkan, penumpang yang di atas kapal itu jumlahnya berbeda dengan manifest kapal. Sementara untuk jumlahnya kami belum dapatkan informasi secara tepat berapa para penumpang yang sebenarnya berada di atas kapal. Tata, kami akan mencoba mendapatkan informasi dan segera akan kami lakukan update sebentar lagi setelah preskon, Tata. Oke, baik. Dan Edward, dikabarkan kalau para penumpang ini melompat begitu ke laut. Apakah penumpang ini rata-rata orang dewasa atau ada anak kecil atau bagaimana? Karena ini ada video evakuasi yang bisa kami pantau, ada anak kecil juga ya di sana ya, Edward? Betul, jadi memang ada anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya untuk meloncat ke laut. Tapi mereka saya lihat memakai life vest atau rompi penyelamat sebagian besar, jadi mereka terapung di atas laut, posisinya terapung di atas laut. Dan memang ada anak-anak yang ikut loncat bersama orang tuanya ke laut, jadi posisi anak memang masih bisa diselamatkan. Ada beberapa anak juga yang kami informasi masih tertinggal di kapal, tapi saat ini telah dilakukan evakuasi oleh pihak terkait, Tata. Baik, apakah akan ada penambahan tim evakuasi, tim gabungan ini untuk mempercepat proses evakuasi ini nanti, Edward? Pastinya akan ada armada yang akan ditambah. Kami tadi sempat berbicara dengan salah satu petugas dari Basarnas. Mereka telah menyiagakan para petugas-petugas atau armada-armada tambahan yang berada di pulau-pulau terdekat dan juga di lokasi-lokasi terdekat dari pulau kejadian. Mereka akan terus menambahkan petugas-petugas dan armada-armada yang dibutuhkan secepatnya secara berangsur-angsur. Seperti itu yang kami dapatkan informasinya, Tata. Baik, Edward, dan tentu kami akan menunggu update terus terkait evakuasi ini. Kami menunggu